Oke, jadi ini mata kuliahnya adalah penilaian properti pengantar ya. Ini tim pengampunya ada saya, Bu Anissa dan dulu Bu Wahyu ya. Beliau sudah pensiun. Dan ini adalah mata kuliah teori yang diambil pada semester 2 dan bersifat wajib. Jadi memang intinya penilaian properti ini adalah salah satu mata kuliah yang membahas tentang konsep dasar dan teknik pengestimasian nilai suatu properti dengan pendekatan-pendekatan yang lazim digunakan oleh praktisi penilai properti ya. Jadi di tempat kita profesi penilai ada pendekatan-pendekatan yang lazim digunakan dan kita akan belajar uh, semua pendekatannya ya, tapi dalam konteks masih konsep dasar. Karena ini diambil di mata kuliah di semester 2. Dalam mata kuliah ini mahasiswa diajarkan konsep mengenai terkait perbedaan nilai, harga, dan biaya, serta beberapa prinsip penting yang menjadi dasar dalam memberi opini nilai. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga dibahas mengenai pendekatan-pendekatan teknik-teknik yang dipakai di dalam melakukan penilaian ya. Utamanya ada pendekatan pasar, biaya, dan juga ada pendekatan pendapatan yang dikombinasikan dengan analisis statistik, regresi, ataupun juga aliran tunai terdiskonto atau discounted cash flow. Selain itu, kita juga akan membahas terkait dengan standar penilaian ya. Jadi seperti profesi pada umumnya, penilai sendiri juga memiliki dasar, yaitu kita menggunakan SPI, kita juga menggunakan buku real estate appraiser ya dari IREA, ya itu juga akan kita gunakan juga. Lalu nanti di akhir perkuliahan teman-teman semua nanti akan melakukan praktek penilaian ya. Jadi nanti teman-teman setelah belajar di awal semester sampai pertengahan, nanti di 2 pertemuan terakhir, teman-teman akan diminta untuk mempresentasikan hasil penilaian yang teman-teman lakukan atau mempraktikkan konsep-konsep yang sudah dipelajari. Nah, seperti yang kita sudah pahami bersama bahwa di MPP ya, di Manajemen dan Penilaian Properti, itu terdapat 2 profil lulusan, yaitu adalah sebagai penilai dan sebagai asisten manajer aset. Nah, kedua profil lulusan tersebut itu akan dibekali dengan CPL-CPL. Nah, di sini ada beberapa CPL ya yang meliputi eh, sikap ya sikap 1, sikap 2, terus pengetahuan 1, 2, 3, di situ tentang konsep teoritis dan seterusnya ya. Terus ada juga di sini kemampuan khusus. Jadi eh, mencapai mengaplikasikan ilmu ekonomi ke dalam praktek penilaian, terus ada mengaplikasikan alat-alat kuantitatif, dan juga ada kemampuan umumnya ya, keterampilan umum, pemikiran logis, kritis, dan seterusnya. Jadi nanti harapannya teman-teman akan bisa mencapai atau berkontribusi pada pencapaian CPL-CPL yang ada di sini gitu. Nah, nanti di CPL-CPL tersebut tentu saja nanti dikontribusi dari yang kita sebut namanya adalah CPMK. Jadi harapannya setelah teman-teman semua nanti menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa atau teman-teman semua diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep-konsep dasar penilaian properti dan tahapan penilaian atau proses penilaian. Kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan tanah atau tapak dan hak kepemilikannya, mengenal karakteristik bangunan dan unit-unit yang merupakan unsur nilai, lalu menganalisis nilai waktu uang atau time value of money, menghitung present value dan future value dalam investasi properti, mampu HBU ya atau highest and best use untuk suatu properti, dan menentukan teknik-teknik penilaian tanah atau tapak yang relevan terhadap permasalahannya, lalu mampu mengestimasi nilai pasar suatu properti rumah tinggal. Terus juga mahasiswa mampu melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan dan mempresentasikan laporan penilaian. Jadi harapannya teman-teman semua setelah mengambil mata kuliah ini bisa mencapai CPMK ini. Nah, adapun rencana pembelajarannya, Nji, teman-teman ya. Jadi di sini kita ada 14 pertemuan terkait dengan materi dan 2 pertemuan untuk ujian ya, UTS dan UAS gitu. Eh, yang pertama kita akan membahas terkait dengan konsep-konsep dasar penilaian. Jadi ini perkuliahan biasa ya. Terus ada proses penilaian, ada laporan penilaian, terus ada deskripsi tanah atau tapak, hak dan kepemilikannya, deskripsi bangunan, terus ada matematika penilaian, habis itu ada HBU ya, analisis kegunaan tertinggi dan terbaik. Ini eh, 3 CPMK ini kita harapkan sudah selesai sebelum UTS, terus nanti ada UTS. Setelah itu
di pertemuan ke-8 itu ada teknik penilaian tanah atau tapak. 9 ada pendekatan pasar atau biaya. Di sini juga ada pendekatan pasar, pendekatan biaya. Terus ada membahas detailnya lagi ya tentang penyusutan. Terus ada pendekatan pendapatan. Nanti pertemuan ke-13 dan 14 ini adalah untuk yang praktek. Ya, di sini eh, perkuliahannya ada yang tentang case based learning. Jadi kita membahas case-case yang ada di lapangan juga, case-case kasus-kasus ya di dunia nyata atau real. Terus ada team based project, ini biasanya tugas-tugas kelompok ya teman-teman semua. Terus nanti di terakhir kita akan basisnya adalah PPL atau project based learning. Jadi teman-teman nanti terakhir project utamanya adalah melakukan project penilaian properti gitu. Nanti teman-teman yang akan memilih eh, objeknya, terus nanti akan dipresentasikan di depan. Tadi sampaikan metode pembelajarannya ada team based project, terus ada case based learning sama PBL ya atau project based learning. Terus pengalaman belajar mahasiswa, mahasiswa mempunyai pengalaman dalam menyampaikan pendapat tentang opini nilai properti di depan kelas, melakukan inspeksi kunjungan lapangan dan pembuatan laporan penilaian. Jadi teman-teman nanti diharapkan sudah bisa melakukan proses penilaian ya sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah disepakati bersama. Lalu untuk akses media pembelajaran, Learning Management System kita menggunakan Simaster ya. Jadi semua materi dan seterusnya nanti akan disampaikan di Simaster, tugas-tugas juga nanti dikumpulkan melalui Simaster ya. Terus untuk pertemuannya kita sebisa mungkin luring 100%, tapi untuk daring nanti sifatnya insidental. Kalau misalnya ada perkuliahan-perkuliahan yang eh, tabrakan dengan tanggal merah, itu memungkinkan juga kita dilakukan secara daringnya apabila kita kesulitan untuk mencari kelas dan seterusnya. Terus untuk metode penilaian dan kekerasan dengan CPMK ya, tadi disampaikan di awal bahwa di ada 5 CPMK, CPMK 1, 2, 3, dan 4, dan 5 ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa utamanya adalah aktivitas partisipatif ya, aktif mengkritisi penyampaian materi dan berdiskusi. Jadi pertanyaan-pertanyaan, kalau teman-teman bertanya nanti akan mendapatkan nilai lebih juga ya. Di sini ada 20%, yang mana terbagi untuk menilai CPMK 1, 4, dan 5, sebesar itu persenannya. Terus eh, PBL ini yang utama, hasil tugas akhir kalian ya, project 30% dari sini, tugas kelompok, suatu topik mempresentasikan di kelas. Jadi teman-teman nanti diminta untuk menilai sebuah properti dan mempresentasikannya di depan kelas. Terus yang lain itu merupakan tugas sebesar 10%, kuis 10%, UTS dan UASnya 15%. Jadi ini totalnya 100% dan itu terbagi dalam CPMK seperti ini. Nanti akan bisa kita ukur bersama. Terus ini referensi utama, kita menggunakan Appraisal Institute ya tahun 2020 yang terakhir, edisi 15, dari Appraisal of Real Estate USA. Terus kita juga menggunakan bukunya Hidayati dan Harjanto, Konsep Dasar Penilaian Properti. Kita juga menggunakan standar penilai Indonesia ya atau KPSPI ya. Itu yang bisa didapatkan dari MAPI, Masyarakat Asosiasi Profesi Penilai Indonesia. Untuk tambahannya kita bisa menggunakan bukunya Peter Yat ya, itu adalah Property Valuation tahun 2023 gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman untuk terkait dengan rencana pembelajaran kita dan juga apa namanya metode-metode pembelajaran. Jadi intinya memang kita akan berfokus pada banyak diskusi, terus juga nanti ada tugas-tugas dan terakhir utamanya supaya memastikan teman-teman semua nanti bisa melakukan praktikum penilaian ya, karena mata kuliah penilaian properti pengantar ini sebagai fondasi pemahaman nanti teman-teman semua akan melakukan praktikum di semester-semester selanjutnya begitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung dipotong saja ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu menunggu ini ya. Oke. Oke. Oke, jadi pada pertemuan pada hari ini kita akan membahas terkait dengan pendekatan pasar ya, pendekatan pasar. Tadi sedikit kita sudah singgung bahwa di dalam penilaian properti itu kita punya tiga pendekatan ya, tiga pendekatan gitu ya. Sebentar, nih saya pakai ini aja dulu. Akan tulis.
Oke, jadi di dalam pendekatan pendekatan penilaian kita punya tiga, yaitu apa aja? Ada yang bisa disebutkan? Pasar biaya pendapatan, Pak. Pasar, biaya, pendapatan. Yang lain setuju? Atau ada yang kurang tepat? Setuju, pendapat Pak. Yang tepat, Pak. Apa? Ada yang kurang tepat, Pak. Apa itu yang kurang tepat? Secara hierarki, pendekatan pendapatan lebih tinggi daripada pendekatan biaya. Oke, oke, betul ya. Jadi secara umum yang betul itu adalah pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan hierarki tadi itu adalah kalau misalnya kita menggunakan penilaian, kita melakukan penilaian, itu harus kita fokuskan dulu pakai pendekatan pasar. Ya, karena pendekatan pasar ini dianggap yang paling bagus, yang paling baik gitu ya. Kenapa kok paling bagus dan paling baik? Ya karena kalau dipakai pendekatan pasar itu semua data itu diturunkan dari pasar gitu ya. Kita udah studi of market gitu ya. Jadi benar-benar dari pasar gitu. Baru misalnya pendekatan pasar itu tidak bisa digunakan, baru kita lanjut pada pendekatan pendapatan. Nah, kira-kira kalau pendekatan pasar itu kenapa tidak bisa dilakukan atau tidak bisa diimplementasikan itu kira-kira kenapa alasannya? Tentang ketersediaan data banding, Pak. Oke, jadi ketersediaan data bandingnya. Jadi memang pendekatan pasar ini adalah fokusnya kita menggunakan apa namanya perbandingan ya. Jadi kita mencari pembanding dan seterusnya. Apabila propertinya tidak ada pembandingnya, itu baru kita tidak bisa mengimplementasikan pasar. Nah, baru pada saat itu kita harus ke bawah, yaitu adalah pendekatan pendapatan. Ya, pendekatan pendapatan ini apa? Kalau pendekatan pendapatan itu kita fokusnya adalah meng, eh, mengkapitalisasi mengkapitalisasi pendapatan. Artinya pendekatan pendapatan ini digunakan untuk properti-properti yang sifatnya adalah income generating ya, atau properti-properti komersial seperti misalnya hotel, perkantoran, plaza, mall dan seterusnya. Tapi kalau misalnya propertinya tidak bisa mengenerate income, kita baru ke pendekatan biaya. Yang mana pendekatan biaya ini adalah berapa biaya yang kita butuhkan untuk dapat menghasilkan properti yang sama. Nah, jadi properti sama dengan nilai tanah ditambah dengan nilai bangunan. Yang mana nilai bangunan ini adalah kita sebutnya sebagai RCN ya, atau reproduction cost new, biaya yang dibutuhkan untuk membangun bangunan baru dikurangi dengan depresiasi. Oke. Nah, itu adalah tiga pendekatan yang paling sering digunakan ya, bukan paling sering digunakan ya, tapi yang digunakan di dalam praktek penilaian itu kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke PPT. Sebentar. Oke, untuk pendekatan pasar sendiri itu di beberapa buku ya, seperti ya, di Appraisal Institute atau di Peterian itu menggunakan istilah yang memang cukup berbeda-beda, tapi sebenarnya maksudnya sama ya. Jadi biasa disebut sebagai comparison approach atau SCA ya, yang sering-sering kita ditemukan di jurnal atau sales comparison approach. Terus sudah market approach juga ya. Jadi walaupun istilahnya berbeda tapi sama intinya adalah provide an indication of value by comparing the asset with other identical or comparable asset where price information is available. Ya, jadi intinya adalah kita membanding-bandingkan. Pada dasarnya sebenarnya teman-teman semua itu pasti pernah ya melakukan pendekatan pasar gitu, cuman secara tidak langsung gitu ya. Jadi misalnya teman-teman mau jualan laptop bekas atau HP bekas, nah itu biasanya kan teman-teman akan ngapain tuh? Kira-kira apa? Kalau misalnya teman-teman mau menjual laptop bekas atau HP bekas, itu kira-kira hal pertama yang dilakukan apa? Lihat harga pasar, Pak. Nah, lihat harga pasar ya. Jadi intinya adalah kita mau jualan itu kan harus masang harga ya.
kira-kira harganya berapa gitu. Nah, sehingga yang dilakukan teman-teman apa? Pasti mencari barang-barang yang kira-kira identik dengan barang yang kita miliki. Ya, berarti identik itu maksudnya apa? Ya, misalnya laptop itu berarti harus mencari laptop dengan spesifikasi yang kurang lebih sama. Ya, jadi kurang lebih pendekatan pasar itu seperti itu, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi membanding-bandingkan gitu. Pun beberapa prinsip-prinsip yang sering digunakan yaitu adalah apa? Supply and demand, substitution, balance, dan juga externality gitu. Nah, kira-kira dari keempat prinsip ini ya, yang paling dominan prinsip yang mana? Supply and Ada demand. yang supply and demand gitu. Kenapa supply and demand? Maksudnya apa? Karena produk laku atau tidak itu pasti ditentukan oleh permintaan pasar, Pak. Laku atau tidak perdagangan pasar ya. Jadi sebenarnya intinya adalah harga terakhir atau nilai pasar itu selalu mempertimbangkan antara penjual dan pembeli ya. Jadi tidak pernah kita bicara nilai itu pasti adalah ya ini seperti kalau kita belajar di ekonomi ya, ada perpotongan antara supply dan demand di situ adalah menentukan harga gitu ya. Nah, itu memang salah satu prinsip yang cukup dominan. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara prinsip ya, utamanya di dalam penilaian properti khususnya pendekatan pendapatan itu prinsip yang sangat dominan di dalam pendekatan pasar adalah prinsip substitusi. Ya, ada yang bisa menjelaskan terkait dengan prinsip substitusi atau bagaimana penerapannya dalam pendekatan pasar? Izin menjelaskan arti dari Ya, Mas, silakan substitusi Mas mungkin, Eki. Pak. Ya, Substitusi adalah orang akan memilih suatu properti atau suatu benda dengan utilitas yang sama dengan harga yang paling rendah seperti itu. Jadi orang tidak akan mungkin mengambil sesuatu dengan utilitas yang sama dengan harga yang lebih tinggi seperti itu, Pak. oke, ya betul ya. Secara definisi memang seperti itu. Tapi kalau secara penerapan di dalam pendekatan pasar, kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan bagaimana kalian menerapkan prinsip substitusi? Ada yang bisa? Gimana? Jadi, Misalkan dalam gimana, Mbak Beka? misalkan dalam pencarian data banding, Pak, Oke. kan misalkan kita udah dapat 5 data banding yang dia secara utilitas bisa dikatakan identik, tapi ada salah satu yang dia nilainya lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, itu berarti yang harganya lebih tinggi ini tidak dimasukkan ke penilaian, Pak. Nah, oke, ya, ya kurang lebih memang di dalam konteks kita penerapan substitusi itu adalah ketika kita mencari data banding ya. Jadi bagaimana kita mencari data banding itu adalah basisnya adalah substitusi. Jadi kita mau tahu kalau ini sesuai nggak digunakan sebagai data banding atau enggak. Itu berarti kita menggunakan prinsip substitusi. Ya, jadi kalian mau milih pembanding untuk rumah tinggal, nah kalian harus bertanya nih, pembanding ini kira-kira bisa nggak mensubstitusikan objek yang sedang kita nilai. Ya, itu adalah salah satu prinsip di dalam kita bicara terkait dengan itu ya tadi apa substitusi. Tadi ya substitusi tadi sudah dijelaskan dengan baik ya oleh Mas Zaki dan penerapannya tadi kurang lebih seperti itu yang dijelaskan oleh Mbak Vika. Oke, nah ini secara definisi ya SCA itu adalah opini market value developed by comparing properties similar to subject that have recently sold, listed, sale, dan seterusnya. Ya. Nah, tadi kita di awal juga membahas ya bahwa pendekatan pasar ini adalah pendekatan yang terbaik apabila bisa diimplementasikan dengan baik dan benar gitu. Nah, cuman salah satunya adalah tadi terkait dengan adanya ini ya, adanya data pembanding atau tidak gitu. Nah, sehingga di sini adalah there must be a comparative data. Kalau nggak ada data pembanding ya kita nggak bisa pakai pendekatan pasar, gitu ya. Nah, sehingga tidak bisa lah kita mencari yang identik. Tapi kalau misalnya seperti personal property ya itu bisa mencari yang identik ya, karena ya barangnya bisa movable ya. Misalnya kita bicara kursi lah atau misalnya laptop dan seterusnya bisa itu digunakan untuk pendekatan pasar dengan yang identik.
Secara umum teman-teman harus mencari sebanyak mungkin ya pembanding, habis itu nanti dikerucutkan menjadi 3. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, terus kita bahas juga terkait dengan ini. Nah, salah satu ini ya, salah satu tools yang bisa kita gunakan di dalam pendekatan pasar adalah namanya market data grid gitu ya. Jadi intinya teman-teman semua membandingkan antara properti yang dinilai, di sini adalah properti subjek ya. Terus ada data satu adalah pembanding satu, pembanding dua, dan pembanding tiga. Lalu di sini kita membandingkan yang namanya adalah elemen perbandingan ya, elemen of comparison-nya ya. Di sini saya di sini ngambil contohnya 4, ada hak kepemilikan, luas tanah, luas bangunan, jalan-jalan dan utama. Nah, ini semuanya teman-teman masukkan datanya ya, SAM, HGB dan seterusnya. Nah, terus nanti di sini teman-teman juga harus menemukan informasi harganya di sana ya. Di sini ada harga penawaran 150 juta, 170 juta, 120 juta. Nah, tapi juga di sini ada harga transaksi ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan harga penawaran, tapi kalau di harga penawaran teman-teman harus melakukan penyesuaian ya, itu adalah diskon atau kondisi penjualan. Ya, karena biasanya di dalam konteks data pasar properti itu orang-orang menjual itu sudah melakukan markup, sehingga teman-teman sebagai penilai itu harus mengantisipasi hal tersebut. Nah, karena tadi kita tidak bisa melakukan penilaian dengan ini ya, apa namanya, dengan, oh silakan Mbak Vika, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak, Yuk. mengenai yang diskon kondisi penjualan. Nah, Eh, kan dari harga penawaran harus dijadikan yang transaksi niku nggih, Pak. Nah, ya betul. tapi kan kalau misal saya nelpon yang pengembangnya terus tanya-tanya harga, itu kan kadang diskon yang diberikan kepada saya dan kepada teman saya kan bisa berbeda, meskipun Betul. propertinya itu sama. Lalu untuk diskon bagaimana ya, Pak? Oke, jadi pertanyaannya ini ya cukup baik ya, kritis sekali. Jadi memang ini ada permasalahan juga seperti ini hubungannya sama ketersediaan data. Ya, kalau di luar negeri itu enaknya data transaksi itu sudah tersedia. Jadi mostly di luar negeri terkait dengan transaksi properti itu semuanya sudah tercatat. Ya, tercatat dengan baik dan seterusnya. eh, Apa namanya? Sehingga kita bisa menggunakan data transaksi dan harga transaksi itu secara umum tidak selalu ya, tapi bisa dipastikan bahwa dia itu sebenarnya nilai pasar karena sudah ada eh, apa namanya, interaksi antara penjual dan pembeli di sana. Kepentingannya sama di situ, ada penjualan. Nah, cuman kebetulan di Indonesia itu kita tidak punya data-data yang seperti itu. Adapun tapi dia tidak secara formal begitu ya. Nah, sehingga ketika kita menilai, kita perlu memastikan bahwa terdapat indikasi harga transaksi, yang mana ini adalah kita harus terubah dari harga penawaran, gitu. Nah, permasalahan di harga penawaran adalah apa? Di harga penawaran itu kita tidak tahu kondisi penjualan. Biasanya kalau penjualnya menjual propertinya di atas harga pasaran, nah itu biasanya memang seperti itu ya, karena mereka mengantisipasi adanya nego gitu ya. Cuman terkadang kalau misalnya dia menjual dengan harga yang lebih mahal, itu biasanya kondisinya apa namanya? Apa namanya? Kalau ada orang, misalnya kamu punya handphone nih, kamu tahu nih pasarannya 2 juta. Cuman kamu jual dengan atau kamu tawarkan ke pasar dengan harga 3,5 juta. Itu namanya apa? Jual santai, Pak. Namanya Jual santai, jual Pak. santai ya. Jual santai itu artinya apa? Ya dia tidak berharap dia akan laku dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Jadi apa namanya, jual mahal nggak apa-apa gitu. Istilahnya kejual, alhamdulillah, nggak kejual ya ora apa-apa gitu. Tak pakai sendiri gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, kalau misalnya dia harga 2 juta, dia dijual harga 1 juta, nah, itu biasanya dia kondisinya apa? Butuh butuh uang atau dia pengen terjual cepat. Nah, sehingga sesuai dengan tadi pertanyaannya Mbak Vika, sebenarnya sebagai seorang penilai, selama teman-teman semua itu dalam tanda kutip eh, sudah memberikan effort untuk berencana membeli tanah tersebut ya. Nah, itu sebenarnya teman-teman sudah bisa menggunakan data itu. Dianggap bahwa dia sudah diindikasikan sebagai harga transaksi gitu ya. Jadi sebisa mungkin dari harga penawaran itu si penilai ini itu menghubungi penjual dan berusaha seakan-akan akan membeli properti tersebut. Ya, walaupun memang nanti diskonnya bisa berbeda-beda ya. Tapi intinya yang diskonnya lebih besar itu pastinya harusnya bisa digunakan
Jadi lebih lebih reasonable untuk digunakan gitu ya. Tapi selama kita harus tetap berpegang pada klausul klausul-klausul yang ada di dalam definisi nilai pasar ya, yang estimasi penjualan dan seterusnya, penjual berminat menjual, pembeli berminat membeli dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya misalnya kamu coba ya dengan dua orang yang nelpon yang berbeda, eh, apa menarget satu objek yang sama, yang satunya dapat diskon 10%, yang satunya dapat 20%, itu berarti kamu bisa menggunakan yang 20% gitu. Karena itu harusnya memang lebih reasonable. Tapi juga aneh juga ya. Misalnya kenapa kok penjualnya memberikan diskon yang berbeda, itu kan pasti ada alasannya. Nggak mungkin loh misalnya tanpa ada alasan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya Mbak Vika. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Mbak Melani, ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya Pak, ini Oke. pertanyaan saya nyambung dengan pertanyaan Mbak Vika tadi terkait Oke. harga penawaran dan harga transaksi. Nah, Nah, Bapak tadi bilang kalau misalkan kita bisa berupaya untuk menghubungi si pemilik rumah atau tanah tersebut. Nah, kalau misalkan dari pihak penilai atau kita mahasiswa memiliki keterbatasan untuk bertemu ataupun menghubungi si pemilik tanah atau rumah, itu cara menentukan besaran diskon dari harga penawaran tersebut bagaimana ya Pak? Yang secara wajar. Oke, pertama-tama perlu dijelaskan dulu nih Mbak, kenapa kok ada keterbatasannya dari hal apa nih? Kalau misalkan kita nemu data pembanding tanah misalkan atau rumah di marketplace gitu Pak. Terus kebetulan nomor tersebut yang disertakan itu mungkin salah atau bahkan udah tidak aktif gitu, atau mungkin kalau misalkan kita berkunjung ke rumahnya pemiliknya sedang tidak ada atau gimana gitu. Oke, kalau dari saya, pertama-tama menggunakan harga penawaran itu sangat berisiko bias. Ya, tadi karena disampaikan kita tidak pernah tahu kondisi penjualannya seperti apa. Nah, kalau saya jadi Anda sebagai penilai, itu saya lebih milihnya mencari alternatif pembanding yang lain daripada kita harus maksain menentukan besaran diskon tanpa kita benar-benar melakukan bargaining dengan si pemilik gitu. Karena memang dasarnya itu kan kita melakukan bargaining itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk bisa menentukan dari yang harga terang penawaran tadi, yang dengan kalau harga penawaran ini fokusnya hanya penentunya dari penjual, belum ada apa namanya, belum ada kontribusi dari pembeli dalam menentukan harga jual. Nah, sehingga kalau nggak ada di sini ya itu kita tetap tidak bisa menggunakan sebagai nilai pasar. Jadi kalau dari saya sebaiknya itu dihindari yang apa namanya data-data yang seperti itu. Lebih baik mencari data yang lain yang memang benar-benar bisa ditransformasi dari harga penawaran menjadi indikasi harga transaksi. Jadi penentuan 5% dan 10% di sini tuh jangan dikira kita menentukan sendiri, tapi itu memang harus dari pasarnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Clear ya? Halo, cukup jelas ya? Jelas Pak. Oke. Ini saya pikir waktunya sudah ini ya, sudah cukup. Dan jadi ini terakhir terkait dengan assessment ya. Jadi eh, ini ada tugas yang perlu kalian lakukan, individual assignment ya, tentang yang tadi pendekatan pasar, membuat esai tentang pendekatan pasar, sama ada jawaban apa pertanyaan-pertanyaan yang dijelaskan secara esai. Dan nanti jangan lupa juga untuk project atau group assignment ya. Jadi silakan nanti kalian buat kelompok dan menentukan objek dan kalian lakukan menggunakan pendekatan pasar. Dan nanti teman-teman akan di-assess melalui tugas tersebut. Oke, saya pikir cukup ya untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.